It's very explosive ya. Jangan. Ini gua habisin itu Demian sih. Dia bilang, lu kasih tau gua. Lu kenapa? Bahkan sampai ada yang mau nyantet. Ini gue nanya seperti orang awam Mas. Apakah lu berjumpa dengan Tuhan pada saat Kalau nggak percaya mukjizat bahwa Tuhan itu nyata, ya lihat saya aja. Hai guys, gue ingin mengucapkan selamat Hari Raya Paskah bagi kalian yang merayakan Hari Raya Paskah. Nah, di Paskah tahun ini gue ingin mempersembahkan vlog gue yang menurut gue sangat spesial. Gue merasa sangat terberkati dengan kesaksian dari Edinson Wardana. Edinson Wardana kita tahu dia adalah asisten dari Demian Aditya yang tertimpa musibah dari sesuatu yang dia sangat percaya, yaitu trik sulap dalam aksi death drop. Kita tahu Edinson Wardana sempat sangat-sangat terluka dan banyak orang kemudian mencaci maki Demian, banyak orang yang kemudian mencoba untuk membela Edinson Wardana tanpa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di antara mereka berdua dan juga di antara trik tersebut. Gue sangat terberkati dengan kesaksian Edinson Wardana karena ini sama dan atau mirip sekali dengan spirit Paskah, yaitu lahir kembali. Dan gue merasa kesaksian Edinson Wardana betul-betul dapat menggerakkan hati gue, dan gue harap dapat menggerakkan hati kalian semua. Gue saat ini berada di Sky House BSD bersama dengan tim-tim dan teman-teman dari Sky House. Halo Mas. Halo. Thank you ya. Iya, Thank you banget. Thank you banget. Mas. Dan gue dengar Mas Econ di sini sedang berada di gym karena ini adalah sesuatu yang dia kangenin. Halo Mas. Apa kabar? Hai, apa kabar? Thank you banget. Thank you iya, banget iya. for taking the time. Iya, sure. Kangen nggak lihat alat-alat begini? Banget. Kayak how does it feel? Kayak sekarang lu dalam masa pemulihan, you cannot do anything, but you actually wanna do a lot of things. Itu bukan suatu hal yang gampang. Gampang untuk dilakukan maksudnya kan ya. Karena kan saya menghadapi tiap hari. Saya melihat bahwa situasi saya, dokter udah bilang sih, pokoknya setelah keluar dari rumah sakit kamu harus bersabar. Gue senang banget ya, karena kita ngobrol bahwa mengenai betapa hidup lu berubah setelah kejadian ini, dan lu tidak mau disebut korban. Kalau gue katakan lu mau disebut sebagai sebuah keajaiban di dunia. Padahal pada saat itu lu sudah mati kan, sudah flatliner lah, kemudian lu hidup lagi. Ini gue nanya seperti orang awam Mas, apakah lu berjumpa dengan Tuhan pada saat lu mati suri? Sebenarnya lu bukan yang pertama yang nanya sih. Udah banyak yang nanya, dapat apaan? Dapat apa? Dapat wangsit apa? Lihat cahaya putih nggak lo? Lihat cahaya putih. Ada yang terbang-terbang di sana, Lu udah langit terbuka. Iya, gitu-gitu. Gitu-gitu. Enggak. Enggak, sama sekali nggak ada. Nggak ada. Tidur aja. Tapi apa yang lu rasakan? Tidur, benar-benar kayak orang tidur. Karena kan sebelum flatline itu saya dibius. Ya, oke. Jadi begitu saya dibius sudah saya kayak orang tidur. Oke. Tapi ternyata di balik itu ada sebuah kehebohan yang bahwa saya facing the death. Gitu. Jadi saya udah dinyatakan sama dokter bahwa udah nggak ada flatline. Jadi dokter cukup panik dan puji Tuhannya bisa kembali. Wow, berarti ini adalah hidup kedua. Ya, anugerah. Apa yang Mas Econ melakukan di kehidupan yang kedua ini? Yang paling ada di pikiran saya adalah I don't want to lose purpose of God. What is the purpose of God in you? Ya, tetap harus melakukan hal yang benar, tetap bersaksi apa yang sudah yang terjadi dalam kehidupan saya, harus disaksikan ke banyak orang. Bahwa kalau dengan mudahnya mungkin saya bilang, kalau nggak percaya mukjizat bahwa Tuhan itu nyata, ya lihat saya aja. Itu yang Tuhan lakukan. Karena it's almost impossible and Still alive. ya still alive. Gitu. Iya. Apakah dengan kehidupan yang kedua kemudian Mas Econ melupakan segala dendam, benci, marah yang terjadi sebelum kecelakaan? Enggak. Mungkin dengan Demian, mungkin dengan kru yang bersalah, mungkin dengan teman-teman, mungkin dengan orang yang menghujat? Nggak ada. Sama sekali. Jadi sebenarnya apa yang saya dapat adalah kayak sebuah kehidupan yang baru. Jadi saya diberikan kesempatan oleh Tuhan dengan kehidupan yang kedua. So kalau orang buat salah sama saya, tugas saya sebagai manusia, tugas kita sebagai manusia sebenarnya mengampuni. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, mengampuni aja. Itu tugas ya? Yes, Dalam kewajiban. kategori tugas dan kewajiban. Berarti siapapun yang bersalah harus mengampuni. Iya. Apa ayat yang menguatkan? Kalau misalnya buka Yeremia 29 ayat 11 itu, Tuhan
bilang bahwa rancangan saya bukan rancangan kecelakaan. Itu rancangan damai sejahtera. Tapi kan saya harus facing up. Ini Tuhan, oke, what is your purpose? Yeah. Ya saya bertanya-tanya, what is your purpose? Ya saya cuma mungkin Tuhan bilang, ya tetap saksikan apa yang sudah saya lakukan buat kamu. Dulu apakah lu serohani ini, Mas? Kayaknya enggak. Karena sekarang semua kata-kata yang keluar dari lu, gue merasa Kayaknya gue sedang enggak. dikhotbahin. Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Apakah lu suka dengan diri lu yang sekarang? Saya suka sukacita yang Tuhan hadirkan buat kehidupan saya. Aneh ya? Aneh gitu. Enggak, maksud gua aneh penuh loh. dengan damai sejahtera. Malah walaupun orang saya kecelakaan. ya nggak tahu gitu. Walaupun orang ngeliat bahwa contoh kan hampir mati. Iya. Sini gua hadisin itu Demian sini. Ada yang bilang kayak gitu sama lu? Ada. Ada yang bilang kayak gitu sama lu? Ada. Terus lu bilang apa sama dia? Jangan. He is my friend, itu teman gue, jangan. Itu bukan cuma satu dan banyak. Dia bilang, lu kasih tau gue, lu kenapa? Bahkan sampai ada yang mau nyantet. Nyantet Demian? Yes. Seriusan lu? Serius. To be honest. Tapi jangan. Demian tahu nggak? Kayaknya dia nggak tahu ini. Oh ya? It's very explosive ya. Aku bilang jangan. Iya. Saya bilang gimana John? Nggak, jangan. Dia nanya, he asking for my permission. Iya ya? Iya, serius loh. Segitu keselnya ya teman-teman lu sama Demian. Iya. Tapi kan sulit tidak lu berdiri di tengah-tengah antara hubungan lu dengan Demian dengan hubungan lu dengan teman-teman. Jangan Iya. sampai ini berdua kemudian perang-perang yang nggak jelas kan gitu. Iya. Sulit tidak itu? Cukup sulit karena di situasi seperti itu dengan kondisi saya di rumah sakit, saya harus menghadapi istilahnya kondisi saya di rumah sakit. Iya. Karena kondisi saya di rumah sakit itu kan bisa dibilang nggak enak, siapa sih yang mau di rumah sakit? Iya. 26 hari di rumah sakit saya hanya tiduran gitu. Iya. I lose like 12 kilos. Jadi terus dengan pressure yang dari luar seperti itu. Iya. Saya cuma minta kekuatan dari Tuhan untuk yang pernah saya bilang bahwa di momen saya di ambulan, saya bilang sama Tuhan bahwa yang pertama saya bertanya kenapa ini terjadi. Wah, saya minta maaf. Oke, salah. Oke, saya nggak boleh nanya gitu. Saya bilang, oke Tuhan, kalau emang Tuhan izinkan ini terjadi pada diri saya, kasih saya kekuatan buat melewatin ini. Iya. Nggak ada lagi gitu. Saya mau apa gitu. Tuhan udah kasih saya kehidupan kedua gitu. Ibaratnya kayak mungkin saya ditegur sama Tuhan gitu ya. Walaupun menurut saya kehidupan saya itu lagi lurus-lurusnya gitu. Dibanding sama yang tahun yang sebelum-sebelumnya, kehidupan saya itu lagi lurus-lurusnya gitu. Saya pikir begitu banyak sekali berkat kita terima. Pada saat sebelum tragedi. Yes. Tapi ternyata Tuhan kasih cobaan kayak gini. Oke, kalau kayak gini reaksi kamu gimana? Apakah kamu masih mau menyembah saya? Apakah kamu masih mau berdoa buat saya? Apakah kamu masih mau mengampuni orang? Berat nggak Berat. untuk berdoa? Berat. Mengampuni orang, Berat berdoa. secara manusia berat. Tapi Tuhan kasih saya kekuatan. Siapa orang yang paling menguatkan? Secara fisik ke manusia ya, Iya. istri. Istri saya tuh luar biasa. Saya dapat istri saya luar biasa. Kan kehidupan pernikahan saya bukan yang pertama. Kehidupan yang kedua setelah saya benar-benar oke Tuhan, saya komit, saya mau bertobat. Iya. Dan Tuhan kasih saya istri yang luar biasa. Iya. Istri yang luar biasa yang bisa nerima ini. Kejadian itu dia lagi hamil 8 bulan. Betul. Kerian. Yes, dia lagi sedang mengandung Kerian 8 bulan. Dan dia tahu kita gagal di Amerika, dead drop. Terus dia bilang, pokoknya aku janji kalau kamu main dead drop di Indonesia, saya mau lihat live. Suddenly di pagi hari, mungkin ibu hamil lah ya, Iya. moodnya swing banget gitu. Iya. Coba aku nggak jadi ikutannya kamu, aku nontonin di rumah. Nah gitu. Terus yang datang dong, aku paksa dia bilang, aku datang dong, nggak mau. Jadi dia nonton dari rumah. Ternyata semua tuh udah kayak digarisin, udah diatur dengan sedemikian rupa. Jangan sampai Dia tidak ngelihat kondisi terburuk saya. Dia nggak ngeliat saya di rumah sakit tengkurap telanjang dengan bersimbah darah. Jadi dia nyampe rumah sakit, saya di ruangan operasi. Jadi begitu nyampe rumah sakit, ketemu sama Demian, dia cuma bilang gini sama Demian, kamu yang kuat ya. istri lo. Yes. Istri lo Bayu. Yes. Gila. Enggak yang kayak apa yang lo lakukan sama suami gue? Enggak Gue sama kalau sekali. ingat itu gue selalu pengen nangis. Bangga kalau sama istri lo. Wah luar biasa. Gue bilang Tuhan,
ternyata kekuatan yang kamu kasih bukan cuma buat saya, tapi buat istri saya. Begitu gue ya nggak tahu, itu pasti Tuhan. Dan itu semua anugerah gitu. Jadi gue selalu terharu, selalu nangis dengan kebesaran Tuhan buat kehidupan gue. Gitu. Well, thank you banget. Wah, You know, yeah. I said this is one of the most inspiring day I've ever had. Karena mendengar kesaksian ya Mas. Kalau mendengar kesaksian itu dari buku, dari orang tuh, ya oke, sebatas pengetahuan ya. Tapi kalau saya mendengar dari mulut lo, ya, dan gue merasakan sendiri bagaimana sukacitanya lo. Menurut gue lo aneh sih, menurut gue lo orang gila. Banyak yang bilang, lo orang nggak, bukan orang yang pertama. Iya lo nggak waras. Banyak yang bilang Mas Econ, are you kidding me? Iya. Are you serious? Masa lu bisa bahagia pada saat lu, come on, your condition. Exactly. Lu bener tuh bisa main basket lagi lu. Iya. Lu diterima dengan fakta itu. Iya. Oh ya. Dan lu masih bahagia. Iya. Tapi gue yakin 100% gue akan main basket lagi. Yakin. Keren. Gue nggak tahu. Gue tunggu. When. Gue tunggu. Tapi gue yakin banget gue bisa main basket. Gue tunggu. Dan istri gue itu emang agak-agak militer. Jadi kita tuh sering argumen. Ayo sekarang visio sendiri. Ayo jalan. Kan sekarang kan jadi tahapannya dari mulai kursi roda, and then saya pakai walker, terus saya pakai 2 tongkat. Baru pakai 2 tongkat sebentar aja istri saya udah bilang, ayo 1 tongkat aja. Jadi dia begitu push saya karena dia begitu sangat mencintai saya. Dia tahu betul saya seperti apa. Dia tahu betul bagaimana hobi suami. Dia nggak pernah melarang saya untuk basket seminggu 6 kali. Atau main sulap sekarang? Main sulap? Nggak ada. Nggak kepikiran. Dan lo main sulap sama Damian lagi? Oh, untuk itu ya saya kan main behind the scene dia. Jadi tetap pasti. Itu tetap pasti. Wow, keren. Tetap pasti. Jadi banyak hal yang saya nggak tahu sih, yang saya bilang tadi itu kekuatan semua dari Tuhan. Hari kedua saya di ICU pun saya nggak bisa ngomong. Damian datang ke saya pun dengan udah begitu dia nangis dengan saya gitu. Saya tahu saya harus bisa nguatin teman saya. Jujur gue sebagai publik masyarakat, gue melihat dengan tragedi menantang maut ini lu bersinar Mas. Amin. Karena satu apa, lu memperlihatkan bagaimana kekuatan lu tidak hanya untuk melawan kondisi sakit, tapi juga menenangkan orang yang banyak orang bilang lu mesti marah sama dia. Kalau marah sama Damian, orang tuh maklum loh. Itu maklum. Tapi lu memilih untuk enggak. Banyak banget pilihan, tapi kan semua pilihan ada di kita. Lu keren banget. Pilihan ada di kita. Bahkan ada yang udah sampai, Con ini gimana? Mau gue perkarakan, mau gue sidangkan. Sidangkan, santet, perkarakan, gebukin, semuanya. Semua tinggal lu say yes. I said no. Yes. Oke. Tugas kita mengampuni. Lo adalah salah satu orang yang menginspirasi gue dalam hidup. Thank you so much for sharing this. Welcome. I hope that itu semua hanya buat kemuliaan Tuhan. Oke. Nah, makanya lo mau jadi pendeta. Gue tunggu khotbah lo. Oke. Thank you brother. Thank you for this. Thank you. God bless. Thank you so much. Pada dasarnya manusia ditentukan oleh sebuah pilihan. Mana yang baik, mana yang buruk. Tapi ternyata Tuhan sudah menggariskan sebenarnya manusia harus selalu memilih yang benar. Jadi please nonton ini, subscribe,